Aku terngiang-ngiang perihal kejadian saat kajian. Kenapa aku harus bertingkah konyol seperti itu? Tapi aku benar-benar khawatir terhadap Gus Hans. Rasa ini tidak bisa aku sembunyikan. Jikapun aku harus nekat bertanya pada Bunyai, itu pun tidak mungkin. Malu rasanya seorang wanita yang masih belum sah menjadi istrinya mengkhawatirkan putranya. Sebuah kertas jatuh dari atas lemariku, dan itu surat yang kemarin aku selipkan di buku catatan. Aku pun ingat bahwa surat itu belum aku balas. Langsung aku raih pulpen di tempat pensilku. Segera aku mencoba merangkai kata-kata yang layak aku kirimkan pada Gus An yang masih berstatus guruku. Setelah kurangkai tulisan itu dan kurasa layak untuk aku kirimkan, segera aku lipat sedikit berbeda dengan surat dari Gus Hans. Surat dariku tidak aku beri parfum, biarkan wangi kertas itu menjadi saksi tulisan sebagai perwakilan rasa ini. Setelah surat itu siap, aku pun ke dapur pesantren dan biasanya ada beberapa santri putra yang turut membantu pekerjaan dapur. Aku titipkan pada orang yang pernah memberikan surat dari Gus Aji. Awalnya aku kira mengirimkan surat pada Gus Aji sehingga aku mendapat teguran bahwa Gus Aji sudah ke Sudan. Maka aku memberitahukan bahwa kertas itu untuk Gus Hans. Dengan sedikit alasan itu adalah pertanyaan mengenai kajian tadi siang. Terima kasih nggih. Sami-sami Neng. Hus, bukan Neng. Saya Hana dan saya seorang santri. Calon Neng ya kan? Hardi langsung keluar dan aku yakin langsung menuju Gus Hans. Sebab kemarin dialah yang ditanyakan Gus Hans perihal balasan suratnya. Cie yang dapat surat dari Gus Hans, seorang mbak-mbak santri yang aku tidak tahu mereka tahu dari siapa. Aku hanya tersenyum, mau mengelak tidak mungkin, sebab surat itu memang dari Gus Hans, dan aku rasa mungkin sudah waktunya mereka tahu. Jikapun mereka tidak tahu sekarang, sebentar lagi mereka akan mengetahuinya. Puff, Ans, point of view, Gus Ans. Aku berdiri di tepi taman dekat kamarku. Tiba-tiba ada Hardi menghadap. Aku yakin pasti akan menyampaikan titipan dari Hana. Aku pikir setelah kejadian tadi dia sudah tidak berani menjawab suratku. Afwan Gus, enten titipan dari Hana. Enten artinya ada. Aku ambil surat tersebut dan Hardi pun langsung pamit keluar. Tanpa basa-basi aku buka surat itu. Selain penasaran apa yang ditulis Hana, aku pun penasaran tulisan Hana. Assalamualaikum Gus. Jika mengganggu aktivitas jenengan, saya cuma mau menyampaikan satu hal. Jaga kesehatan, jangan terlalu forsir pikiran. Saya perhatikan Gus sedang sakit dan maaf jika saat kajian saya kurang fokus memperhatikan Gus. Terima kasih, Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi surat Hana yang aku kira dia sedang merangkai artikel yang cukup panjang, sehingga untuk membalasnya saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Ternyata hanya beberapa baris saja. Pun melipat kertas itu kembali, aku simpan di saku jasku. Senang saat ada yang memperhatikan, tapi aku heran kenapa cinta itu tak kunjung tumbuh. Tiba-tiba terlintas kekonyolan Hana ketika dia melamun waktu kajian. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Apakah dia tidak suka mendengar pernikahan kami akan dimajukan? Bahkan tinggal menghitung beberapa hari saja. Beberapa hari lagi, aku akan melepas status lajangku. Aku akan menjadi suami dari wanita yang hingga kini aku belum bisa menumbuhkan cinta untuknya. Ans, Umi memanggilku. Aku menghampiri Umi juga Abah di ruang tamu. Nggih, Mi. Aku duduk dengan perasaan yang susah aku tebak. Aku yakin Umi juga Abah pasti akan membicarakan masalah pernikahan. Padahal aku tidak tahu harus bagaimana acara pernikahanku nanti.
Umi sama Abah tadi sudah ke rumah Hana dan mereka setuju kalau pernikahan kalian dimajukan. Malah mereka bertambah senang. Alhamdulillah, jawabku simpel. Berarti nikahnya di sini ya, biar kamu bisa satu mobil dengan Hana menuju rumah Hana. Sebab nanti ada sedikit pesta di rumah Hana. Kita bawa tim hadroh kita untuk sedikit meramaikan acara di sana. Pestanya tidak terlalu mewah, tidak masalah kan? Tidak masalah nih, yang dilihat bukan pestanya, tapi barokah kehidupan setelahnya. Bukanlah seperti itu nih? Iya, tapi jangan khawatir. Kita juga akan mengadakan acara di sini untuk menyambut keluarga dari Abah juga Umi. Jadi pesta diadakan 2 hari di rumah Hana, kemudian dilanjutkan acara di sini. Jadi 2 hari nih, protesku. Kurasa akan sangat capek jika harus acara 2 hari. Tentunya nanti pengantin akan banyak duduk dan melayani tamu-tamu bersalaman, dan ketika ada yang hendak berfoto bersama, aku menggaruk kepalaku yang tidak getar. Umi hanya tersenyum. Abah memasrahkan semua pada Umi untuk menyampaikan. Biasanya Abah memang lebih suka diskusi dengan Umi terlebih dahulu, dan yang menyampaikan padaku adalah Umi. Ya sudah, pada intinya kamu harus persiapkan mentalmu, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Jangan juga terlalu banyak forsir pikiran. Masalah pernikahan biar Abah sama Umi yang urus. Kamu terima jadi. Abah pun akhirnya memberikan nasihat. Aku hanya mengiyakan dan tidak ada yang bisa aku katakan selain berkata nggih. Pembicaraan mengenai pernikahan pun selesai. Aku hanya bisa berkata iya dan mengiyakan setiap keputusan. Aku berharap ini adalah awal dari keberkahan keluarga kelak. Jodoh itu ibarat rezeki, jadi barokah atau tidaknya tergantung bagaimana kita menjemputnya. Dan saat Abah juga Umi sudah memutuskan, aku yakin ini bukan keputusan yang diputuskan sembarangan. Ada banyak pertimbangan, bahkan meminta petunjuk sebelum menetapkan. Teringat kalau aku belum menghubungi Aji dan belum mengatakan perihal pernikahanku yang hendak dimajukan. Aku raih telepon dan segera aku cari nama Aji dan berdering. Assalamualaikum Mas. Suara dari seberang. Terlihat Aji sangat lelah, dari suaranya terdengar serak-serak basah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sedang sakit? Tidak Mas, rupanya justru Mas yang sedang sakit. Tidak Ji, Mas cuma flu biasa. Jangan lupa minum obat Mas. Kalau perlu, periksa ke dokter. Sudah, minum obat saja dan cukup istirahat. Mas rasa cukup. Oh ya, Mas cuma mau memberitahu kalau pernikahan Mas akan dimajukan, jadi tidak jadi 1 bulan lagi. Wah, bagus dong Mas. Tidak baik nikah ditunda-tunda. Jadi kapan Mas? Sekitar 6 hari lagi. Perkiraan jika bukan hari Minggu, hari Senin depan. Ya sudah Mas, Mas harus banyak istirahat. Sebab biasanya ketika pernikahan ada banyak acara yang walau kelihatan duduk-duduk santai, tapi sangat melelahkan. Kok kamu tahu? Gini-gini Aji kan suka melakukan penelitian Mas. Ya udahlah, kamu juga baik-baik di sana. Belajarmu juga butuh kesehatan penuh kan? Tidak mungkin maksimal belajar jika kamu saja sedang sakit. Jika sudah selesai belajarnya, segera cari istri, biar Hana ada temannya nanti. Cie, yang mulai perhatian sama calon istri. Oke, siap. Apaan sih Ji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku putus sambungan telepon tersebut. Mendengar Aji baik-baik saja, aku pun turut lega. Aku berharap dia bisa segera selesai menempuh S2-nya dan bisa bersama-sama dengan keluarga secepatnya. Lebih-lebih,
bersama istrinya. Bersambung, semoga suka.